Raya Ulin sekalian, malam ini kita akan berziarah ke makam Eyang Kiai Muhammad Syafi'i yang dikenal dengan makam keramat Mama Eyang Cijerah. Yuk kita langsung masuk saja. Di antara sekian banyak muridnya, ada 14 orang yang masyhur menjadi wali Allah. Di antaranya Ang Enuh Cianjur, Mama Sindang Sari, Kiai Ahmad Talha, Mama Karawang, dan Insinyur Soekarno, Mama Cibuntu, Mama Cingkung Korak, Mama Singaparna, Mama Cibuntu, Mama Cangkorah, Mama Gelar, Mama Babakan Tipar, Mama Nahrawi, Tanah Baru Bogor, dan Mama Purbalinggo, serta masih banyak lagi yang belum diketahui. Seperti inilah kondisi makam beliau untuk keadaannya asri, dan ada juga yang berziarah. Biasanya ini yang ramai berziarah pada malam Jumat dan malam Selasa. Yuk coba kita ke sini. Nah, di sebelah kanan kita ini ada tempat wudhunya, ada toiletnya juga di dalam. Yuk coba kita lihat. Untuk toiletnya ini masih tradisional lah, masih belum modern, masih alami lah, standar pedesaan ya. Nah, untuk makomnya, yuk coba kita ke dalam. Nah, ini area dalam lokasi makam Eyang Mama Cijerah. Yuk coba kita mulai mendekat. Nah, inilah lokasi makam Eyang Mama Cijerah. Wow, jamnya udah pukul hampir jam 11 lebih. Nah, ini dia makomnya Mama Eyang Cijerah. Wali Allah yang masyhur. Masyhur dengan karomahnya yang terbilang. Yuk coba kita sekarang menuju ke area pemakamannya. Inilah makomnya Eyang Mama Cijerah. Yuk, di depan sana. Yuk, untuk manakibnya kita langsung tanyakan kepada cucunya Haji Muhi. Pas ke-8 ke sini ke Ahmad Cijerah itu. Nah, kebetulan dari dulu pindah ke sini dari Cigonewa, asalnya pindah ke sini 89 lah. Oh, 89 ya. Coba aja 2. Ya, 890-an lah ke sini tuh. Nah, bikin pesantren di sini sampai nyebar yang sekarang pesantren di Cianjur, yang di Garut, terus yang di Banten. Dulunya pada ngajinya di sini, Mas. Oh, gitu. Sampai sekarang pesantrennya masih ada, namanya Pesantren Cijerah. Dulu sekarang kan jadi robah jadi Pesantren Sindang Sari. Kalau ini pesantrennya Eyang di mana? Di sini. Oh, ini pesantrennya Eyang. Oh, berarti punyanya Pak Haji ya? Iya. Oh, begitu. Tapi kebetulan di sini nggak pakai mutawif atau apa bilangnya
kuncen itu kan. Oh Siapa gitu. aja boleh Siapa lah. aja boleh ya Kita Pak Haji. aman-aman aja gitu. Iya. Kalau ini Pak Haji, saya kan mau tahu riwayatnya, riwayat Mama Eyang ini keturunannya dari mana gitu. Eyang Cijerah itu anaknya Eyang Takdimuddin Cigonewa. Cigonewa putranya Eyang Mahmud. Oh, yang Mahmud. Eyang Mahmud putranya Eyang Asmadin yang di Bendungan yang Singaparna. Eyang Asmadin putra Eyang Somadin yang ada di Pamijahan. Eyang Somadin putranya Eyang Dalam Bojong yang di Pamijahan. Eyang Dalam Bojong putranya Eyang Kangjeng Sultan Pamijahan. Abdul Muhi Pamijahan. Eyang Abdul Muhi putranya Eyang Wartah Kusuma di Johor, itu daerah Garut ujung ya. Nah dari sananya sampai ke Wali Songo. Oh gitu. Anak dan cucunya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ya. Ya, sampai ke sananya nggak usah dibaca, sampai dari Rasulullah. Pas ke Rasul ke sini teh dari Rasul sampai ke ini teh Ahmad Cijerah itu pas 25 keturunan. Oh 25 ya. Iya, 25 keturunan. Berarti yang Cijerah ini yang Pamijahan Itu pas ke-7, ke-8. berarti buyut ya? Iya, buyut. Ya. Oh gitu. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang pesantrennya masih ada lah sedikit, walaupun Masih sedikit. ada ya. Cuman di sini salafiahnya betul-betul salafiah, enggak kayak pesantren yang lain ya. Pesantren lain ada sekolahnya, di sini memang turun-temurun belum ada gitu kan. Belum dipakai sekolah. Langsung aja yang ngaji aja biasa gitu. Oh ngaji biasa. Ngaji biasa aja. Tapi ngajinya kitab kuning ada, Quran ada. Quran kebetulan kakak yang ahlinya gitu. Oh gitu Pak Haji. Kebetulan kalau kitab ya ada dengan saya atau dengan adik saya. Oh. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, yang keluarannya dari Cianjur, dari Banten, dari Jakarta sampai dan Cirebon, memang dulunya pesantrennya di sini. Pesantrennya di sini ya Pak Haji. Di Palembang ada yang dulu ngajinya di sini. Dari Aceh juga ada. Oh ada. Dari Aceh. Kalau ini Mama Haji, kalau yang Cijerah dengan Eyang Mahmud, Kakek. Eyang Mahmud itu kakek. oh kakek. Iya. Berarti Eyang Mahmud ke Eyang Pamijahan masih ada keturunan juga? Iya. Kan dari ama yang Cijerah, putra yang Cigonewa putra Eyang Mahmud. Oh. Eyang Mahmud cucunya Eyang Pamijahan. Oh, cucunya Eyang Iya, Pamijahan. di Mahmud itu ada dua. Ada Eyang Haji Abdul Manaf, ada Eyang Agung Zainal Arif. Oh, Nah itu yang Eyang Agung Zainal Arif. Itu yang Eyang Haji Abdul Manaf itu mah dari Mataram. Oh itu dari Mataram ya. Katanya Eyang Haji Abdul Manaf itu satu kurun. Kalau dalam kurung itu sama Eyang Pamijahan. Oh gitu. Sama belah sana gitu, usianya gitu lebih tinggi daripada Eyang Agung. Oh berarti kalau yang Zainal Arif, yang Agung itu bukan dari Sunda ya Pak Haji? Iya, bukan dari Sunda. Bahkan dari orang Pamijahan juga bukan ahli orang Sunda. Asalnya kan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu di Jawa kan, Jawa Timur gitu kan. Karena waktu dulu Jawa Barat itu belum ada yang menyiarkan agama Islam, makanya ditugas dari Jawa sampai di gitu Bandung, ya. Kalau ini Mama Haji, peninggalan yang Cijerah masih ada sampai saat ini? Masih ada, Mas. Oh masih ada Mama Haji. Saya kayak peninggalan pesantren atau masjidnya masih ada. Oh masjidnya ya. Cuman sama saya karena udah lama jadi berarti Mama Haji ini keturunan yang keberapa dari yang Cijerah? Siapanya? Mama. Saya. Pak Haji. Cucunya. Oh cucunya berarti ya cucunya. Ya cucunya. Kalau misalkan kayak tasbih, bajunya yang Cijerah, itunya mah pada hilang Mas. Oh pada hilang ya. Jadi kayak barang-barang kayak gitu. Dulunya memang enggak diperdalam, ya cuman pada pingin hilang gitu lah. Oh gitu. Pada yang ngambil lah gitu mah. Oh gitu ya. Anak muridnya
pingin ada yang keberkahan, pingin ikut sama orang yang meninggalnya, kayak barang kayak gitu. Oh gitu. Kayak batu, keruis, kayak gitu ikut sama Oh ikut sama meninggalnya ya. Makanya banyak orang yang ngambil dari eyangnya, pakai puasa aja. Saya mau ngambil, ya silakan aja, saya nggak nolak gitu kan. Tapi ada juga yang dapat itu Pak Haji. Oh banyak yang dapat Haji. Nah ini Pak Haji mau nanya, selama Pak Haji jadi cucunya Eyang Cijrah, karomah apa yang pernah dirasakan sama Pak Haji? Nggak ada perasaan apa. Cuman khawatirnya perasaan saya itu nggak bisa kayak Eyang gitu kan. Oh gitu. Kenapa Ya? saya nggak bisa kayak Eyang? Eyang itu kan ahli ibadah, ahli dalam pengajian. Kok saya nggak kayak gitu. Nah itu mengelasnya cara saya, gitu. Ya, perasaan saya dulu, masa saya terlalu bodoh gitu. Oh gitu ya. Perasaan saya itu saya bodoh, sangat bodoh, nggak kayak Eyang gitu. Barangkali ya mungkin Allah udah berikan saya segini gitu. Iya Pak. Karena manusia itu ada aturan dari Allah, batasannya. Barangkali mungkin ada yang dari sejarahnya gitu kan, Allah akan mencabut ilmu. Nah saya pikir itu bahasa balaghah, bahasa kinayah, bukannya ilmu dicabut sama Allah. Barangkali pikiran saya itu orang yang punya ilmu yang dicabut sama Allah. Oh gitu ya Pak Haji. Mulai dari 10 barangkali jadi 9, cabut lagi yang 9 tinggal 8, cabut lagi yang 8 tinggal 7, barangkali kayak gitu. Gitu ya Pak Haji. Mungkin sampai akhir zaman buka kayak gitu. Tidak mungkin Allah secara langsung mencabut ilmunya. Gimana orang bawahnya gitu, yang paling bawah gitu kan, ya kalau dicabut tuh barangkali itu ilmu itunya, yang punya ilmu yang asalnya 10 ilmu itu dicabut usianya sama Allah, ya mungkin jadi 9. Oh gitu. 9 cabut lagi jadi 8 barangkali kayak gitu. Kalau ini Mama Haji, kalau adik kakaknya Eyang Cijrah siapa aja Mama Haji? Adiknya itu kebetulan perempuan, yang adanya di Cigonewa. Oh di Cigonewa. Di Cigonewa, daerah Cigonewa. Barangkali Mas tahu daerah Cigonewa. Pernah dengar sih, Cigonewa. Itu di Cigonewa itu makamnya. Nah, ada adiknya itu namanya Bapak Haji Adun. Oh. Itu kakak, bukan adik, kakak. Dan cuman itu apa? Bersaudara itu bisa pisahin tuh. Oh bisa ibu ya. Ibu ya. Dari ama itu cuma satu, dari yang ke satu gitu, yang itu perempuan. Oh gitu. Ya makanya dari Cigonewa itu yang paling masyhur itu Ama Cijrah gitu. Ama Cijrah ya. Ama Cijrah, namanya Ama Syafi'i gitu. Ama Syafi'i gitu. Kalau ini karomah Mama Cijrah salah satunya apa aja Pak Haji? Karomahnya itu sholawat. Salawat Mama Haji ya. Dulu kalau diceritakan ketika masih ada Pak Karno, masih Presiden Pak Karno sering kesini. Oh Pak Karno sering kesini. Sering Pak Karno. Sering, cuman ya Pak Karno itu enggak sebagai presiden, seselumputan gitu. Oh gitu. Dulunya kan belum ada jalan sebagus ini, nyimpan mobilnya di Pahattiga, jalan kaki ke sini. Dulu kan masih hutan gitu. Masih hutan ya. Masih hutan gitu kan. Gitu. Kesininya jam segini baru datang, malam-malam datang gitu. Oh gitu. Nanyain gimana saya tugas, gimana gini, baru Pak, oh gini. Oh gitu. Ya. Berarti Pak Presiden RI yang pertama sering ya Mama Haji? Iya, sering kesini. Kalau pejabat juga gimana? Sering kesini juga Mama Haji? Ingat gak, tahu gak Pak Haji Agus Muhyiddin yang jadi ketua DPR di Jawa Barat. Nah, itu anaknya ini, anak adiknya. Oh anak adiknya. Anak adiknya itu. Berarti masih ininya buyutnya ya? Iya, buyutnya masih buyutnya. Oh gitu. Nah itu mah masih. Jadi peninggalan yang kayak gitu memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan kayak barang-barang kayak gitu mah gitu. Tapi ya mungkin yang Cijrah juga bisa begitu mungkin karena istiqomahnya ya. Iya, itu mah jelas istiqomahnya. Katanya ya juga nggak secara langsung
Ahmad Sejarah langsung bilang sama saya, kebetulan saya juga belum lahir gitu ya, dia meninggal itu, katanya, kata bapak saya, Ahmad Sejarah itu ahli ibadah. Jadi bilangnya kalau merah ya merah, kalau hitam ya hitam, gitu ya. Perilakunya kayak gitu. Kalau dia ada orang yang misalnya sakit, sembuh ya sembuh. Oh gitu. Tapi kalau dibicarain masalah karomah para wali pasti banyak ya Pak Haji ya. Nggak akan disebutkan, nggak akan bisa ya Pak Haji ya. Karena itulah salah satu berkahnya wali itu keistiqomahannya Pak Haji ya. Ya ini kan kita kan kalau ziarah itu kan intinya kan ngambil tabaruk ya Pak Haji ya. Betul. Itu ziarah itu artinya tabaruk. Tidak setiap orang ziarah itu menjarahi orang yang meninggal. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita ada tugas menjarahi orang meninggal, udah aja deh. Kayak di Aceh juga banyak orang yang meninggal, tapi kenapa nggak dijarahin? Iya. Nah ini kan banyaknya kan gimana nih Pak Haji tanggapan Pak Haji kalau misalkan yang banyak ziarah nih, minta-minta banyaknya Pak Haji. Kalau minta-minta, saya rasa itu, kalau menurut saya ya, boleh-boleh saja, gitu kan? Karena yang diminta itu orang yang punya. Iya. Ya, kalau melihat dalil-dalil itu nggak usah pakai dalil ya gitu kan. Kalau ke Eyang itu dipinta boleh, menurut saya. Kenapa boleh? Karena dia punya karomah. Kita kan minta karomah. Yang bukan minta uang tapi minta karomah yang menjadikan uang. Gitu kan. Misalnya saya tolong atau Eyang, saya pingin naik jabatan. Barangkali itu karomah kan? Apa artinya jabatan? Buat peningkatan kita jabat ya, uang lebih besar lah gitu kan. Kembali ke uang kayak gitu. Kalau minta uang mungkin tidak akan bisa, biar cuma Eyang nih uang nggak bisa, mungkin tidak bisa. Nah, kalau menurut saya itu minta kepada orang bukan ahli kubur, ke Eyang yang punya ilmu, itu boleh-boleh. Tanda kutip mah wali ya. Harus wali. Makanya bilang banyak orang yang menyalahgunakan, mentafsirkan, oh itu tidak boleh minta-minta ke kuburan. Emang kuburan yang mana yang kita minta? Nah, jadi ada tanda kutipnya ya Pak Haji. Jadi yang dipinta itu kuburan yang mana? Menurut saya itu kan kuburan yang mana? Kan kalau kuburan itu banyak. Kalau orang yang biasa-biasa mah belum pernah, saya juga jarah gitu kan. Yang saya jarah itu orang yang waliullah gitu kan. Orang yang punya barokah, orang yang punya hikmah. Makanya kita boleh dipinta gitu kan. Garis besarnya mah harus tahu dulu ilmu tabaruk ya Pak Haji ya. Betul. Biar nggak salah jalannya Pak Haji. Misalnya ke Pamijahan atau ke Warisomo dipinta boleh karena dia udah punya. Iya Pak Haji. Itu kan dipinta. Satu contoh ya kayak tadi kita pingin naik jabatan, ya ini boleh minta yang saya pingin naik jabatan, itu boleh. Ini kan Pak Haji kalau yang dilihat di luaran kan banyak cerita nih ke rumahnya Mama Eyang. Nah, selama Pak Haji jadi cucunya Eyang, yang dirasain sama Pak Haji pasti mungkin ada lah ya Pak Haji ya. Ya ada. Salah satunya mungkin bisa diceritakan Pak Haji. Itu mah rahasianya Mas. Oh rahasia. Itu mah rahasia, nggak bisa diceritakan ya itu cara. Yang saya rasakan bisa memanfaatkan. Oh gitu ya. Yang telah diberikan oleh Eyang baik dohir atau batin, saya bisa dimanfaatkan secara kemampuan saya. Itu yang paling pokok itu. Oh gitu. Misalnya pesantren masih tetap bisa dijalankan, ngaji masih tetap dijalankan, basuh anak masih tetap bisa dijalankan. Nah, terlebih itu barangkali nggak bisa saya ceritakan. Oh gitu ya ngaji. Itu yang baik-baik gitu aja. Walaupun dengan kemampuan saya yang punyanya sedikit ya sedikit aja gitu aja. Iya Pak Haji. Jadi kalau misalkan ada yang jaga nggak ada langsung aja Mama ya, nggak ada kuncian-kunciannya ya Mama. Kuncian di sini. Takutnya gini, kalau ada kuncen barangkali ada yang minta-minta kan. Oh gitu. Misalkan kayak di Mahmud atau di mana aja lah. Boleh saya antar, tapi saya pingin sekian. Nah, gitu. Saya emang nggak boleh, nggak mau kayak gitu. Berarti Pak Haji menjaga itu ya Pak Haji. Menjaga itu, karena pesannya dulu
Mama Sejarah itu walaupun datang Bapak Presiden itu belum pernah meminta kepada saya. Oh gitu. Sampai bangunan sampai sekarang juga saya bangun masjid, bangun pondok, belum pernah saya minta kepada orang. Kalau orang yang ngasih masa nggak diterima gitu kan? Itu salah satu berkahnya Eyang ya Pak Haji ya. Itu Eyang. Itu Eyang salah satunya. Belum pernah meminta-minta, apalagi kepada anak santri. Oh gitu. Apakah kan biasanya orang lain kan suka ada santri itu dimanfaatkan. Oh ini anak santri itu anak orang kaya, minta sama nggak pernah. Oh gitu. Berarti kalau mondok di sini ada bayarannya sekian nggak Pak Haji? Cuman listrik aja. Oh cuma listrik aja ya. Gitu. Makan sendiri dan Oh sendiri gitu. gitu. Berarti cuma listrik aja ya Pak Iya, Haji? listrik aja yang bayarannya gitu. Kalau tempatnya tuh enggak. Oh gitu Pak Ya Haji. wasiat dari mama gitu. Janganlah bila mana kamu jadi orang mengurus anak santri, janganlah kau meminta apapun. Ya. Berarti Kepada orang tuanya nggak boleh. Gitu. berarti ini kalau saya dengar ceritanya Pak Haji ini, kalau saya lihat, saya kan orang Aceh nih. Iya betul. Jadi kalau saya lihat keadaan cerita Mama Haji ini sama kayak adat di Aceh gitu. Betul. Jadi nggak jauh beda gitu. Mungkin ya wajar mungkin karena yang pamejihan ya. Iya betul. Tidak mungkin sama. Apalagi kalau melihat dari dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu memang kayak gitu. Yang namanya orang mursyid, orang mursyid kayak waliullah itu nggak pernah meminta kepada orang. Hakikatnya minta langsung kepada Allah. Oh gitu ya Mama Haji. Walaupun asbabus sababnya dengan orang, tapi kan Iya. hakikatnya kepada Allah. Iya Mama Haji. Makanya saya usahakan itu wasiat dari Eyang bisa saya jalankan ya dijalankan. Oh gitu. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin ada orang yang masukin YouTube silahkan aja. Oh gitu. Ini ada ini enggak Pak Haji? Ada mungkin Pak Haji pernah dapat wajangan khusus dari Eyang Cijera, misalkan harus ibadah apa yang harus lebih diperbanyak gitu. Kalau di Cijera itu sholawat aja. Oh salawat aja ya. Sholawat aja. Kalau salawat Eyang Cijera, salawatnya apa Pak Haji? Kalau bisa burdah mas. Oh burda. Yang burdah yang ada di Perjanji itu kesenangannya dia ketika dia masih hidup, senangnya baca burdah. Makanya berpesan sama Cijera juga perbanyaklah baca burdah, baca sholawat. Enggak burdah ya sholawat aja. Yang paling penting kita baca sholawat. Kenapa enggak diperbanyak dikir? Misalnya dikir la ilaha illallah kayak tarekat gitu. Bukannya kayak gitu, bukannya tidak salah kan. Kalau banyak dikir barangkali harus ada gurunya. Iya. Gurunya harus mursyid. Nah, kan kalau tidak ada guru barangkali setan juga pintar kan baca dikir. Baca la ilaha illallah setan juga bisa. Subhanallah setan juga udah bisa. Tapi sholawat setan nggak pernah bisa baca sholawat. Iya. Itu Kalau memperdalam sholawat mungkin tidak akan diganggu sama setan itu. Iya. Makanya kan ada pernah mungkin juga orang-orang bilang kalau misalkan wirid-wiridan yang di luar salawat kadang bisa sampai gila ya Pak Haji ya. Itu ya. Karena kan makanya orang jadi di dikir itu setan juga bisa masuk kepada kita begitu kan. Tapi kalau salawat nggak pernah saya dengar gitu kan. Oh dia majlub atau gini mah kayak salawat nggak pernah. Oh gitu. Karena salawat nggak bisa setan baca salawat. Oh gitu. Karena salawat secara langsung kepada Rasul kan. Gitu. Itu rasanya. Makanya ama itu berpesan sama saya perbanyaklah baca salawat ya. Itu aja. Kalau salawat biasanya yang Cijera salawatnya apa aja? Selain dari burdah, selain dari burdah itu salawat nariyah. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan kamilatan itu. Salawat nariyah ya. Nariyah itu yang dibaca. Mungkin bisa diijazahkan sebelum Mas juga udah bisa. Udah bisa itu sama itu. Iya. Karena gini, salawat itu amal pesan yang boleh dibaca secara langsung dan dihafal secara langsung salawat nariyah. Oh gitu. Selain dari salawat nariyah itu harus ijazah. Oh gitu ya. Makanya kayak salawat sipa itu harus ijazah dulu gitu kan. Lebih afdolnya ya Pak Haji. Tapi kalau salawat nariyah itu
boleh-boleh saja. Oh gitu. Makanya amal itu bilangnya kayak gitu aja, surat nari aja. Cuman bacaannya jangan cepat-cepat, apalagi harus tahu artinya. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa ya. Apa-apa, gitu. Iya. Makanya Berarti kalau di amal mah perbanyak sholawat aja. berarti amalannya yang Cijrah itu burdah ya, Ya, burdah sholawat aja. sama salawat nariyah ya. Betul. Iya. Itu yang paling seneng. Karena di Buddha itu barangkali isinya 12 pan ilmu itu ada di Buddha. Ada di situ ya. Ya, karena Buddha itu nggak bisa digampang diterjemahan sekaligus gitu. Oh gitu. Ya, Buddha itu kan. Mungkin ini Pak Haji ada pesan-pesan khusus buat saya pribadi? Enggak. Sholawat aja itu mas. Sholawat aja ya. Perbanyak sholawat itu aja. Barangkali misalnya minimal sehari semalam itu harus bisa mencapai 500. 500 ya. Ya. Sholawatnya gimana sholawatnya aja? Gimana sholawatnya aja? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, boleh. Yang penting sehari semalam itu harus dapat 500. Itu paling sedikit. Paling sedikit ya. Istighfar 500, sholawat 500, tinggal dibagi aja, bagi sama 5 sesudah sholat fardu, jadi 100 kan, sholawat 100, istighfar 100, itu pesan-pesan yang paling pokoknya itu. Baik. Itu mas yang bisa saya. Iya, terima kasih Pak Haji.